Hai teman-teman, bagaimana kabarnya? Baik-baik aja bukan? Nah, kali ini kami dari kelompok 6, kelas 2 PS1 ingin menjelaskan bagaimana sih caranya menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel untuk menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, kita mulai dulu sih dari sistem persamaan linear. SPL merupakan kumpulan yang terdiri atas dua atau lebih persamaan linear dengan sejumlah variabel. Umumnya, SPL itu diselesaikan dengan metode langsung seperti metode eliminasi Gauss maupun Gauss-Jordan. Nah, kira-kira bagaimana jika persamaan linear yang kita punya itu banyak dan rumit untuk diselesaikan? Nah, makanya kita menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Metode iterasi Gauss-Seidel merupakan metode untuk menyelesaikan SPL dengan menggunakan proses iterasi. Metode ini dikembangkan dari gagasan metode iterasi pada solusi persamaan tak linear. Metode iterasi Gauss-Seidel menurut Haryono Joyodiardjo adalah teknik iterasi sederhana, mudah, cepat, dan dapat diprogramkan dalam komputer serta konvergen yang menghasilkan suatu jawaban hanya pada syarat tertentu. Nah, sebelum kita menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel, kita kenalin dulu yuk sejarahnya. Nah, penemu metode Gauss-Seidel sendiri yaitu merupakan dua matematikawan Jerman, yaitu Carl Friedrich Gauss dan Philipp Ludwig von Seidel. Nah, apa sih perbedaannya dengan metode lain? Beda sama eliminasi Gauss dan Gauss-Jordan ya, yang merupakan matriks untuk menyelesaikannya. Metode Gauss-Seidel menggunakan metode iterasi dalam penyelesaiannya. Kira-kira kapan digunakan? Nah, Gauss-Seidel ini digunakan ketika SPL-nya itu berukuran besar. Biasanya mungkin ada 5 atau 6 atau mungkin 20. Nah, lalu ada juga digunakan ketika persentase elemen 0 pada matriks koefisien besar. Nah, selanjutnya apa sih kelebihan dan kekurangan dari metode iterasi Gauss-Seidel? Nah, yang pertama, untuk kelebihannya, pembulatan dapat diperkecil karena dapat meneruskan iterasi sampai solusinya seteliti mungkin, sesuai dengan batas error yang diperbolehkan. Kelebihan yang kedua, penggunaan memori komputer dan waktu komputasi lebih efisien jika matriks koefisien SPL sangat besar dan jarang. Nah, ini dikarenakan kebanyakan elemen-elemennya adalah 0, sehingga sangat efisien. Yang ketiga, proses iterasi lebih cepat jika dibandingkan dengan metode iterasi yang lain seperti iterasi Jacobi. Nah, hal ini dikarenakan pada setiap iterasi, nilai X yang baru dihasilkan akan segera dipakai pada persamaan atau iterasi selanjutnya. Untuk kekurangannya, iterasi Gauss-Seidel titik tengahnya harus benar-benar diperhatikan, karena penyusun yang salah akan menyebabkan iterasi menjadi disorgen dan tidak diperoleh hasil yang benar. Selanjutnya, iterasi Gauss-Seidel hanya dapat menyelesaikan SPL apabila matriksnya adalah matriks bujur sangkar atau mempunyai baris dan kolom yang sama banyak. Nah, selanjutnya, gimana sih cara penggunaan dari metode iterasi Gauss-Seidel? Nah, sebelum kita menyelesaikan SPL dengan Gauss-Seidel, kita harus memenuhi syarat-syarat untuk menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama yaitu syarat cukup untuk pengkonvergenan algoritma Gauss-Seidel, yaitu sistem dominan secara diagonal. Dapat dilihat seperti di gambar. Apabila sistem persamaan linear yang ada belum memenuhi kriteria tersebut, perlu dilakukan pengurutan ulang hingga sistem dominan secara diagonal. Lalu di sini koefisien diagonal maksudnya adalah diagonal utama dalam matriks yang masing-masing persamaannya harus lebih besar dari jumlah nilai-nilai mutlak atau koefisien
lainnya dalam persamaan. Atau lebih sederhananya, elemen diagonal harus lebih besar daripada jumlah dari elemen bukan diagonal untuk masing-masing baris. Nah, ini contohnya sistem dominan secara diagonal. Dapat dilihat di sini matriks diagonalnya yaitu ada 3, 4, dan 8. Di sini kita memutlakkan 3 dan hasilnya harus lebih besar dari jumlah mutlak komponen lainnya. Di sini ada 1 dan min 1. 3 lebih dari 1 tambah 1. Selanjutnya diagonal 4 harus lebih besar dari komponen lainnya yaitu 2 dan 1. Selanjutnya yang terakhir ada 8 harus lebih besar dari min 1 ditambah 5 mutlak. Nah, di sini syaratnya ada kurang lebih 2 persamaan. Kan ini misalnya 3. Berarti kurang lebih 2 persamaan harus memenuhi syarat sistem dominans secara diagonal. Untuk cara kerjanya, misalkan terdapat persamaan umum SPL sebagai berikut: A1, A2, A3 sama dengan B1, dan selanjutnya. Untuk cara kerjanya, kita perlu menyatakan setiap variabel xi dalam variabel lainnya dengan membentuk persamaan baru sebagai berikut. Contohnya, x1 tadi kan A12 x2. Berarti kita perlu mengubahnya menjadi bentuk x1 sama dengan seper a dalam kurung b1 min A12 x2 min A13 x3 dan seterusnya. Begitu pula dengan x2 sampai xn. Untuk langkah kedua, kita perlu menentukan batas maksimum iterasi atau toleransi errornya. Langkah ketiga, menentukan nilai awal. Hampiran penyelesaian awal untuk setiap variabel xi untuk i sama dengan 1, 2, sampai n. Untuk langkah keempat, kita menghitung nilai xi untuk i sama dengan 1, 2, sampai n menggunakan persamaan yang sudah dibentuk dalam langkah pertama tadi secara terus-menerus, atau bisa disebut juga dengan proses iterasi. Langkah keempatnya, nilai xi yang diperoleh langsung digunakan pada baris selanjutnya. Jadi misalnya iterasi pertama sudah mendapatkan nilai x, maka x yang tadi langsung dipakai pada iterasi yang kedua dan seterusnya. Seperti ini. Langkah kelima, proses iterasi berhenti apabila selisih nilai xi untuk i1 sampai n dengan nilai xi pada iterasi sebelumnya kurang dari nilai toleransi error yang ditentukan. Proses iterasi juga dapat dihentikan apabila sudah mencapai banyaknya iterasi yang ditentukan. Selisih nilai xi dengan nilai xi pada iterasi sebelumnya yang semakin besar menunjukkan bahwa sistem persamaan linear divergent, sehingga hasil yang diperoleh menjadi tidak benar. Untuk algoritmanya, kita memerlukan input n jumlah variabel, a yaitu matriks persamaannya, b adalah matriks responsnya, hampiran awal y, batas toleransi t, dan maksimum iterasi n besar. Outputnya yaitu berupa solusi dari persamaan SPL. Seperti ini bentuknya. A adalah matriks, B adalah responnya, dan Y adalah hampiran awalnya. Setelah mengenal cara-cara menyelesaikan SPL menggunakan iterasi Gauss-Seidel, selanjutnya kita akan melakukan studi kasus SPL dengan iterasi Gauss-Seidel. Yang pertama, saya akan tunjukkan contoh penggunaannya dalam fisika, yaitu pada hukum Kirchhoff 2. Di sini hukum Kirchhoff 2 rumusnya yaitu sigma epsilon tambah sigma IR sama dengan 0. Nah, rumus ini akan membentuk persamaan linear, bisa digunakan dalam rangkaian listrik seperti ini. Jadi dalam loop-loopnya ini, masing-masing loop ada persamaan. Karena ini ada 6 loop, berarti ada 6 persamaan yang bisa diselesaikan menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Oke,
Sekarang saya akan mencoba untuk menyelesaikan soal menggunakan iterasi Gauss-Seidel. Oke, di sini saya mempunyai soal seperti ini. Persamaan awalnya yaitu x min 2y plus z sama dengan 4, jika x min y plus z sama dengan 2, min x plus 3y min z sama dengan 4, dan kita akan menyelesaikannya dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Nah, pertama kita cek dulu apakah persamaan-persamaan tersebut berbentuk konvergen. Kita lihat diagonalnya. 1 apakah lebih besar dari min 2 mutlak ditambah 1 mutlak? Tidak, maka tidak memenuhi untuk baris pertama. Kita cek lagi baris kedua. Min 1 apakah lebih besar dari 3 dan 1? Tidak, maka persamaan di atas perlu diubah susunannya agar menjadi konvergen. Kita ubah garis persamaannya seperti ini, lalu kita cek konvergennya. Yang pertama 3, apakah 3 lebih besar dari min 1 dan 1? Benar, maka kita bisa lanjut ke baris kedua. Diagonal 3 apakah lebih besar dari min 1 dan min 1? Benar, maka baris kedua memenuhi. Karena sudah memenuhi 2 dari 3 persamaan yang ada, maka bisa kita lanjutkan dengan metode iterasi Gauss-Seidel. Oke. Untuk penyelesaiannya, saya akan mencoba menggunakan aplikasi web. Oke, di sini sudah saya tuliskan persamaan yang sudah disusun tadi. Lalu di web ini kita juga dapat menginisialisasi lampiran awalnya. Di sini saya pakai 0 untuk x, 0 untuk y, dan 0 untuk z. Selanjutnya kita pencet find, maka akan muncul langkah-langkah penyelesaian dari SPL tersebut. Yang pertama, kita ubah dulu dalam bentuk x, y, dan z. Lalu masukkan nilai inisial ke persamaan yang sudah kita bentuk tadi. Untuk iterasi pertama, kita menemukan x1, y1, dan z1. Lalu hasil x1, y1, dan z1 kita masukkan ke iterasi selanjutnya. Lalu kita temukan hasilnya seperti iterasi pertama. Kita lanjutkan terus sampai kita menemukan solusinya. Ini kita lanjutkan sampai iterasi 12, masih belum menemukan mendekati toleransi errornya. Maka kita lanjutkan iterasi sampai iterasi ke-25 dan ditemukan solusi yang mendekati toleransi errornya, atau toleransi errornya kecil, yaitu min 4,9963, 7,9955, dan 24,9872. Seperti itu. Lalu saya akan menemukan dengan R programming. Untuk R programming, kita memerlukan library OPTR untuk melakukan iterasi Gauss-Seidel. Yang diperlukan adalah matriks A, dapat dilihat seperti ini. Lalu kita memerlukan matriks responnya, bentuknya seperti ini. Lalu kita menggunakan sintaks seperti ini. OPTR A, matriks yang sudah kita buat, B, matriks yang kita buat, metode Gauss-Seidel. Di sini toleransinya bisa kita ubah sesuka hati. Nah, di sini saya memakai toleransi 10 pangkat min 7. Lalu kita jalankan sehingga dihasilkan penyelesaian seperti berikut. Ada x min 5, y 8, dan z 25 untuk toleransi 10 pangkat min 7. Di sini juga bisa kita buat berapa iterasi yang kita inginkan. Tinggal kita tulis iter sama dengan misalnya 500 atau 25. Seperti itu penjelasan dari penyelesaian SPL menggunakan metode iterasi Gauss-Seidel. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.